Halo, nama saya Yolanda. Saya dari jurusan Sains Komunikasi. Saya ingin membawakan materi Bahasa Indonesia yang bertema pendekatan behaviorisme. NIM saya 23010241. Terima kasih. Di sini saya ingin membagikan isi apa aja yang ada di dalam video saya mengenai pendekatan behaviorisme. Satu pengertian, dua ciri-ciri, tiga kelebihan, empat tokoh, lima contoh, enam pendiri, tujuh teori menurut para ahli, delapan alasan banyak dikritik. Sebelum untuk memulai semuanya, kita harus tahu dulu pendekatan behaviorisme. Pengertiannya adalah pendekatan yang lebih mengutamakan permasalahan mental manusia secara pribadi atau kognitif dan mencari solusi dari masalah tersebut untuk bisa lebih memperbaikinya atau berubah ke yang lebih baik. Contohnya adalah misal kita mendapatkan perubahan dari teman kita yang tiba-tiba dia jadi pendiam, yang misalnya bawa dari pendiam, otomatis kan jadi ada perubahan dong. Otomatis kita mendekati diri untuk ke teman tersebut, kita tanya apakah dia ada masalah yang menimpa dia. Jika ada masalah, kita otomatis harus memberikan masukan kepada teman kita tersebut, masukan yang terbaik apa yang harus dia lakukan. Ciri-cirinya dari lingkungan atau orang sekitar ya, seperti yang tadi dibilang, dari teman kita yang mungkin mengalami perubahan sikap, yang misalkan dia orangnya misal ramai, tiba-tiba dia menaikkan diri menjadi penyendiri, kan itu bisa menjadi perubahan untuk dia sendiri, perubahan dia sendiri yang membuat kita jadi bingung kan. Mencermati tingkah laku sekitar, teliti. Nah itu kita kan otomatis jadi pertanyaan dong, kenapa dia jadi berubah gitu kan? Kok kayaknya nggak biasanya gitu kan? Kita harus bisa merespon orang jika orang tersebut bercerita. Nah, kalau misalkan dia mau terbuka sama kita, misalkan bercerita, aku kayak gini, aku punya masalah kayak gini, otomatis kita harus memberikan masukan, masukan ke dia kayak ini ya permasalahan kamu, jangan keluarnya kayak begini gitu kan. Belajar terlebih dahulu jika ingin menangani masalah orang lain. Kenapa? Kita tidak sembarangan untuk memberikan masukan ke orang tersebut. Kita harus memahami dulu, belajar dulu kasus dia itu kayak gimana. Kita harus mempunyai dulu ide-ide atau ilmu untuk bisa kita terapkan ke orang lain. Kelebihannya, tidak hanya menggunakan teori, tapi bisa secara praktik mencontoh atau mandiri. Yang artinya, ya kita bisa mempraktekkan langsung ke orang tersebut. Kayak, kamu kayak gini ya, kayak gini. Tapi kalau orang tersebut masih bingung juga, ya otomatis kita harus mencontohkan. Kayak, nih aku contohin ya, kayak gini. Kayak misalkan ini masa masa kamu kayak gini, tapi kalau kamu ngepam juga aku contohkan kayak gini ya, yang sikap yang harus kamu keluarkan atau sikap yang harus kamu tunjukkan gitu kan. Dua, untuk tahap belajar dilakukan secara bertahap. Artinya kita nggak sembarangan untuk menangani masalah orang lain, tapi kita harus dilakukan secara bertahap dulu. Misalkan dari kita harus belajar dulu sikap orang kayak gimana, meneliti dulu muka orang, wajah mimik orang, kayak ini orangnya berbohong apa enggaknya kayak gimana dulu. Tokohnya ada Tom Dike, Watson, Clarkhull, Edwin Guthrie, sama Skinner. Saya akan memberikan dua contoh dari tokoh tersebut, yaitu John Borders Watson sama Edward Lee Thorndike. Contohnya, jika melakukan pelanggaran aturan maka diharuskan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Seperti di sekolah, bila melanggar maka akan mendapatkan poin. Contohnya itu, saat waktu datang sekolah kan pasti ada jamnya, itu jam 7. Kita misalkan masuk di jam 8, otomatis kan kita nggak diperbolehin oleh satpam sekolah. Kalaupun diperbolehkan, kita nggak bisa sembarangan untuk masuk langsung mengikuti pelajaran yang sudah berlangsung kan. Otomatis kita harus mencari dulu guru BK-nya, kita minta poin, baru kita bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Karena ada istilah pepatah bilang, jika kita melakukan kesalahan, maka kita harus bertanggung jawab. Nah, itu kita kan artinya kita udah melakukan kesalahan, yaitu datang terlambat sekolah. Artinya kita harus bertanggung jawab, yaitu kita harus meminta poin.
Tadi kan kalian sudah mengetahui apa sih pengertian, ciri-ciri, contoh, kelebihannya apa. Sekarang saya ingin memberitahukan siapa sih pendiri atau penemu pendekatan behaviorisme, yaitu John Broadus Watson. Teori menentukan ada banyak, tapi di sini saya hanya ingin mengambil dua, Marsudi tahun 2019. Teori behaviorisme lebih menekankan tingkah laku manusia lebih ke akibat dari interaksi stimulus dan respon. Artinya jika kita mendapatkan cerita dari teman kita atau orang sekitar kita, otomatis kita kan harus memberikan masukan yang terbaik untuk dia. Tapi belum tentu masukan yang kita berikan disambut baik oleh orang tersebut. Bisa jadi kita bisa mendapatkan teguran dari orang yang bercerita kepada kita, seperti kok kayak begitu sih masukan dari kamu gitu kan. Samira Hadid, teori behaviorisme lebih menggambarkan manusia yang bergerak karena lingkungan, pengalaman, pengamatan, dan struktur menjadi perbuatan manusia. Contohnya yang seperti tadi udah dibahas, seperti perubahan teman, sikap kita, otomatis kan akan lebih membuat kita bertanya, kenapa sih dia kok kenapa berubah begitu sikapnya kan? Itu artinya kan penelitian kan, pengamatan. Nah, kalau pengamannya itu ya kalau misalkan kita lebih jago memberikan masukan kepada orang lain, lebih mengerti akan paham masalah dia, otomatis kita memberikan masukan. Kita udah artinya udah ada pengalaman nih. Jadi nggak perlu harus ragu lagi kayak masukan yang harus kita kasih itu apa gitu kan. Nah, di balik itu semua pasti ada kritikan atau orang yang tidak bersetuju dengan pendekatan behaviorisme. Kenapa sih kok bisa dikritik? Selalu beranggapan jika behaviorisme tidak merincikan atau menjelaskan suatu kejadian secara keseluruhan atau kompleks karena masih terdapat hasil dorong stimulus apabila mau mendapatkan respon. Yang artinya adalah jika kita bercerita kepada orang, otomatis kita akan bertanya, kamu masukan kamu kayak gimana sih gitu kan? Kamu masa nggak ada masukan buat aku gitu kan? Otomatis kan orang tersebut mau nggak mau memberikan masukan kan? Nah, otomatis kita sebagai bercerita juga kita nggak mungkin menjelaskan secara menyeluruh masalah pokok kita. Tapi kan kita kan ya paling memberitahu kepada orang itu ya inti-intinya aja. Kayak ini kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh. Nah, orang yang sebagai pendengar ya harus bisa menangkap sendiri apa yang dimaksud oleh cerita yang udah kita bagikan. Di balik kelebihan pasti ada kelemahan. Di balik kelebihan dan kelemahan pasti ada yang namanya kendala. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih kelemahan dan kendala dari pendekatan behaviorisme. Di sini saya ingin menjelaskan kelemahannya dulu. Satu, jika ingin memasuki materi tersebut, harus sudah dipersiapkan bahannya terlebih dahulu. Yang artinya adalah kita ambil contohnya guru. Guru jika ingin menerangkan materi tersebut, otomatis dia harus bisa mempersiapkan bahannya dulu kayak gimana untuk diberikan kepada murid-muridnya tersebut supaya paham untuk akan materi yang akan dia bawakan. Kedua, tidak semua bisa menggunakan metode belajar secara sendiri atau mandiri, tapi diperlukan secara pengarahan, yang artinya adalah kadang seorang murid kalau misalkan dia ini simple gitu, maksudnya pendekatan behaviorisme kayak gini artinya gue udah kuasain nih karena diterangkan oleh guru gue gitu kan. Tapi nggak sembarangan kayak gitu, tapi sebagai kita yang guru justru harusnya mengarahkan kayak kamu kayak gini supaya tidak terjadinya perbuatan yang tidak diharapkan, supaya bisa diterapkan hal yang baik oleh murid-murid tersebut. Tadi kita sudah membahas apa itu kelemahannya, sekarang saya akan membahas apa itu kendalanya. Di balik kelebihan ataupun kelemahan pasti ada yang namanya kendala. Satu, kurang memberikan ruang bebas untuk memberikan ide, mencoba dan mengembangkan kemampuan diri sendiri karena semua berdasarkan aturan. Yang artinya kita kan sebagai anak remaja, otomatis kan kita kan kalau melihat teman kita yang mungkin bolos sekolah di saat jam pelajaran, tapi dia lebih milih ke kantin, otomatis kan kita punya rasa tertarik ingin mencoba kayak gimana sih
rasanya gitu untuk bersekolah dan lebih pergi ke kantin. Tapi kembali lagi, kita akan lebih berpikir lagi kayak, kalau gue ikut dia pasti otomatis kan gue akan dapat sanksi, dapat hukuman. Jadi lebih baik gue menjadi anak yang baik aja deh gitu, yang ya kalau waktunya jam sekolah, jam belajar ya jam belajar gitu kan. Kedua, karena berdasarkan aturan yang ada maka situasi belajar kurang menyenangkan. Seperti kan guru kan pasti otomatis kan udah ada bahan-bahannya, udah penelitian, kayak materinya kayak gini, udah dia telusuri gitu kan. Kalaupun mau pakai contoh pun contohnya yang berkaitan dengan materi tersebut, nggak mungkin di luar nalar di materi tersebut. Nah itu yang membuat situasi belajarnya itu kurang menyenangkan bagi para murid. Tadi itu kita udah membahas teori yang banyak itu. Sekarang saya akan memberikan link video behaviorisme yang dimana bisa kalian lihat sendiri, nonton sendiri, atau tulis sendiri. Itu ada behaviorisme di rumah dan behaviorisme di sekolah. Kalau behaviorisme di rumah itu yang saya ambil adalah dia telat bangun, terus habis itu dia datang terlambat ke sekolah yang akhirnya sampai dia diucapin oleh gurunya. Kalau untuk behaviorisme di sekolah bisa kalian tonton sendiri. Dari teori para ahli, saya hanya mengambil satu yang kebetulan yaitu pendiri pendekatan behaviorisme, yaitu John B. Watson. John B. Watson merupakan seorang ahli psikolog berkebangsaan Amerika Serikat. Mempromosikan perubahan psikolog melalui karya yang berjudul Psikologi as the Behaviorist View It di Universitas Columbia tahun 1913. Kalian juga bisa mengetahui buku yang dikarang oleh John B. Watson. Ini saya sudah sertakan judul serta tahun terbit yang bisa kalian lihat sendiri. Di sini saya juga sudah membagikan data pribadi John B. Watson dari lahir, dari meninggalnya kapan, orang tuanya, serta dengan pendidikannya. Mari yang mungkin penasaran pendidikan John B. Watson bisa kita lihat langsung. Di sini saya sudah mencantumkan atau menjelaskan atau memberitahukan nama tempat sekolahnya sampai nama tempat universitasnya dan di tahun berapanya dia berkuliah. Tentu tadi saya sudah mengajak kalian untuk data pribadinya kayak gimana segala macam. Berarti nggak luput kita juga harus mengetahui kehidupan rumah tangganya John B. Watson kayak gimana sih. Kehidupan rumah tangga John B. Watson. John B. Watson menikah dengan Mary Ickes tahun 1904. Pernikahan berakhir pada akhir tahun 1920, yang dimana John B. Watson ketahuan berselingkuh dengan mahasiswa pasca sarjana yang berusia 21 tahun. Ini tentang kehidupan John B. Watson sendiri, yang dimana dia belum merasa menjadi orang yang sukses. Ibunya hanya seorang peminum, maka John B. Watson saat usia 22 tahun, tepat 20 Juli 1900, sudah menulis karya psikolog yang mengusulkannya kepada Presiden Universitas Chicago. Tentu di mana dia berhasil menjadi orang sukses berkat karyanya, John B. Watson mendapatkan prestasi dan penghargaan. Yuk kita telusuri. Ini prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh John B. Watson sendiri. Ini saya sudah mencantumkan tahun serta penghargaan yang didapatkan atau prestasi yang didapatkan oleh John B. Watson. Di salah satu karyanya yang dia terbitkan atau yang dia karangkan ada kutip yang terkenal yang membuat semua masyarakat tergerak ataupun merasa tersentuh. Beri aku solusi bayi yang sehat, berbadan tegap, dan dunia khusus milikku sendiri untuk membesarkan mereka, dan aku akan menjamin untuk mengambil siapapun secara acak dan melatihnya untuk menjadi spesies apapun yang bisa kupilih, dokter, pengacara, artis, kepala pedagang, dunia bakat, pengemis, dan pencuri, terlepas dari bakat, kegemaran, kecenderungan, kemampuan, pekerjaan, dan ras nenek moyangnya. Saya melampaui fakta-fakta saya dan saya melakuinya. Tetapi begitu pula pendukung yang sebaliknya dan mereka telah melakukannya selama ribuan tahun.
Di sini saya juga cantumkan atau sertakan nama-nama anak John B. Wilson atau keturunan John B. Wilson yang mungkin kalian penasaran. Untuk pengenalan atau mengenal lebih jauh lagi tentang John B. Wilson, saya rasa sudah cukup. Kita akan kembali lagi ke tema kita, yaitu pendekatan behaviorisme. Sekarang yang akan saya bahas adalah tentang teori behaviorisme perkembangan anak. Lebih menekankan terbentuknya perilaku yang tepat dari hasil belajar anak. Contohnya adalah seorang guru yang mungkin melihat langsung atau mendapatkan langsung hasil belajar murid didiknya yang mendapatkan nilai jelek. Biasanya nilainya bagus. Itu kan jadi bahan pertanyaan. Kenapa kamu malah bisa mendapatkan nilai yang jelek? Biasanya bagus. Apakah ada masalah dengan keluarga kamu? Karena setiap anak kalau punya masalah dalam keluarga, otomatis yang jatuhnya adalah dia bawa ke sekolahan. Bawa ke sekolahan dalam artian apa? Dalam artian ya mungkin dia jadi asal-asalan dalam mengerjakan tugas atau asal-asalan dalam menjawab soal pertanyaan dari misalkan ulangan gitu kan. Kita kan sudah belajar lebih banyak tahun nih, lebih jauh mengenal apa sih segala macam kan mengenai dari pendekatan behaviorisme dari tadi kan. Sekarang kita pasti akan menjadi pertanyaan apa sih tujuannya gitu kan. Tujuannya untuk penambahan pengetahuan karena sikap terbentuk dari lingkungan yang berpengaruh stimulus atau harus didorong. Nah, kita kan artinya kita udah tahu dong maksudnya kayak gimananya, kayak apa sih itu lingkungan, apa sih itu stimulus segala macem kan. Sekarang yang akan dibahas adalah cara untuk menerapkannya kepada anak atau misal kita ambil contoh guru kepada murid. Karena kan nggak segampang itu. Sebagai murid yang mau melaksanakan atau mau mengikuti materi yang diberikan oleh guru kan. Pasti otomatis ada penerapannya kayak gimana sih gitu. Apa yang dilakukan sehingga murid ini mau menerapkan ke dalam kehidupan dia sehari-hari. Dengan memberikan layout atau positif kepada murid untuk membuat murid semangat mempelajarinya, yaitu dengan mungkin memberikan sertifikat penghargaan sebagai menunjukkan kalau dia itu adalah murid yang terbaik, yang tidak pernah melanggar aturan. Tapi ya tetap stimulus itu tetap jalan dengan kita harus ngedorong muridnya dulu, baru mungkin muridnya mau mempelajarinya, mau menerapkannya dalam kehidupan dia. Jadi saya sudah menjelaskan atau memperkenalkan kalian lebih jauh tentang pendekatan behaviorisme. Kalau menurut dari saya sendiri, pendekatan behaviorisme itu ada dua bentuk, yaitu satu dalam bentuk model bercerita dan mendapatkan respon. Yang kedua bisa dalam bentuk aturan. Nah, kita mengambil contohnya aturan lah gitu. Kalau untuk aturan, tujuannya apa? Ya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih disiplin. Kalau dalam bentuk mode bercerita dan mendapat respon, ya misalkan kita sebagai pendengar lah perannya, maka kita bisa mengajarkan diri kita menjadi lebih berdewasa lagi, bisa lebih banyak pergaulan, pertemanan, itu bisa menjadi tujuan dari pendekatan behaviorisme. Kalau dari kisah saya nyata sendiri, ya saya jujur kadang sering mendapatkan curhatan dari beberapa teman saya, yang dimana di situ saya harus memberikan masukan kepada mereka yang kadang suka mereka tanggapin, kadang suka tidak gitu. Kalau misalkan mereka menanggapinya dengan baik, ya paling mereka hanya balasnya hanya oke, terima kasih itu. Tapi jujur dari saya sendiri, saya merasa senang, saya merasa bangga akan diri saya karena bisa membawa pengaruh positif atau menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi menunjukkan kepada mereka kalau saya itu bisa gitu. Maksudnya bisa menjadi tempat cerita mereka yang dimana berarti saya terpilih menjadi eh, orang yang dipercaya akan masalah mereka. Sekian itu dari saya. Terima kasih.